Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang kembali di kajian kami, yaitu kajian Kampung Syariah. Gimana Bapak Ibu sekalian kabarnya hari ini? Di hari Jumat yang penuh berkah ya. Di Indonesia mungkin sekarang sudah malam, dan kami yang berada di Mesir saat ini masih jam setengah 4 sore. Insya Allah ya. Tentunya dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin, amin ya Amin robbal amin ya alamin. rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis Arba'in. Jadi, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pertemuan ke-25, di mana sudah banyak berarti ya pertemuan-pertemuan kajian kita yang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa tonton ulang kembali untuk mengingat dan mengetahui materi apa saja dan hadis-hadis Arba'in apa saja yang sudah kita bahas sebelumnya di YouTube kami, yaitu kajian Kampung Syariah. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan untuk teman-teman juga bisa loh untuk membaca semua artikel-artikel tulisan yang sudah ditulis oleh ustadz-ustadz kami, yang banyak sekali tulisannya dikirimkan oleh para mahasiswa Al-Azhar Indonesia. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya bisa banget untuk menambah ilmu, bukan hanya sekedar lihat kajian seperti ini dari Zoom, tapi juga bisa membaca artikel-artikel kami di kajiansyariah.com, serta Instagram kami ada @kajian Kampung Syariah. Senang sekali rasanya saya Ella Syadia bisa menyapa Bapak Ibu sekalian pada tema kali ini. Allah luar biasa. Kita akan lanjutkan materi kita tentang hadis Arba'in, di mana hadis hari ini kita akan membahas tentang bahayanya perbuatan zalim. Wah, Masya Allah ya. Kira-kira kita akan mengetahui terlebih dahulu mungkin ya. Nanti akan bertanya sama Ustadz Furkon. Alhamdulillah sudah hadir beliau di sini. Zalim itu seperti apa dan bahayanya bagaimana. Sehingga kenapa umat muslim nih harus berhati-hati. Dan jangan sampai kita berbuat zalim, apalagi zalim terhadap sesama muslim. Nauzubillah. Nah, langsung saja kalau gitu kita sapa Ustadz kita, Al-Mukarram Ustadz Furkon. Assalamualaikum Ustadz Furkon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Furkon kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan tentunya masih dalam semangat dan uh, menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam kitab kita Arba'in Nawawiyah. Semoga kita terus diberikan istiqomah. Amin. Robbal alamin. Wah, baik kalau gitu teman-teman, mari langsung saja kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah lapangkan hati kita, kemudian Allah mudahkan kita dalam memahami dan juga menyerap ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Furqan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Baik, kalau gitu langsung saja tanpa berlama-lama kita akan menyimak ini dia kajian hadis kita, bahayanya perbuatan zalim, oleh Ustadz Aminullah Furqani LC. Tafadhol Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kita bermajelis, ya diberikan waktu untuk mendengarkan atau berdiskusi tentang tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan atas kepada baginda kita, suri terhormat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Pada kesempatan yang berkah ini, bertepatan pada hari Jumat yang berkah ini, Masya Allah, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sabda-sabda
Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan tentunya ini adalah kesempatan yang mulia sekali karena apa yang kita bahas adalah sabda Nabi. Kita sudah di pertemuan yang ke-25, hadis yang ke-24. Semoga kita termasuk dan diberikan selalu istiqomah dan pemahaman Allah Ta'ala Futuhal Arifin. Semoga kita dibukakan kunci-kunci agama, kunci-kunci kehidupan dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini para penyimak pemirsa, semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tegaskan kembali untuk selalu jiwa kita termotivasi, agar jiwa kita termotivasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, maka Allah sahalallahu tariqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Permudah jalan kita untuk apa? Menuju surga. Siapa yang tidak mau? Pastinya kita mau semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, ya, derajat manusia, derajat di hadapan manusia, derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Darajat, beberapa derajat. Artinya apa? Kita dituntut untuk menjadi orang yang berilmu supaya kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Hadis hari ini berkenaan dengan kezaliman. Kezaliman merupakan dosa yang bahaya. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah itu syirik. Kemudian zalim kepada manusia juga sangat berbahaya karena kita tidak bisa memohon ampun kepada Allah sedangkan kita memiliki kesalahan-kesalahan yang tidak kita itu meminta maaf kepada manusia. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya kita akan masuk surga tertahan di situ. Entah itu karena hutang, entah itu karena kezaliman, mencuri harta orang lain dan sebagainya. Yuk mari pada hari ini kita nikmati dalam mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Tahrimul dzulm, keharaman zalim, perbuatan zalim atau bahayanya perbuatan zalim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yurwa an Rabbi azza wa jalla. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis ini dinamakan hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis yang diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara secara maknanya. Maknanya lafadznya dari Rasulullah SAW, kemudian maknanya dari apa? Lafadznya dari lafadznya. Maknanya dari Rasulullah SAW, lafadznya dari Rasulullah SAW. Bedanya dengan hadis, ya lafadz dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Dan bedanya dengan Al-Quran, lafadz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran ya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas jiwaku. Karena aku tidak pernah melakukan zalim kepada hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman tersebut adalah muharrama, haram. Fala tadzalamu, dan janganlah kalian saling berbuat zalim. Ada hadisnya, ya ibadi, panggilan ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni uhdikum atau ahdikum. Wahai hambaku, sungguhnya kalian merupakan adalah manusia yang tersesat kecuali illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah, ya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan kalian petunjuk. Ya ibadi, kullukum ja'ikun illa man at'amtu. Wahai hamba sekalian ada orang-orang yang lapar. Illa man at'amtu, kecuali illa man at'amtu, kecuali orang-orang yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan padaku, maka saya akan aku berikan makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, panggil lagi, hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum.
wahai sekalian hamba-hamba Allah, sungguhnya kalian dalam keadaan telanjang, illa man kasawtu, kecuali orang-orang yang saya berikan pakaian. Fastaksuni sukum. Maka mintalah pakaian, maka aku akan berikan kalian pakaian. Ya ibadi innakum tuftiuna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kalian melakukan dosa di malam hari, di siang hari, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni kalian seluruhnya. Kalau dosanya itu diampuni. Fastaghfiruni, maka istighfarlah, ya minta ampun padaku, maka alfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wahai hamba sekalian, sesungguhnya kalian tidak akan bisa untuk mencelakakanku, fatadurruni, lan tablughu dhurri fatadurruni, maka kalian akan mencelakakan, tidak, sama sekali tidak. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan juga kalian tidak akan memiliki nafa, ya manfaat, yang mana dengan apa yang kalian punya akan memberikan manfaat kepadaku, tidak akan. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, seandainya saja orang-orang yang pertama, ya, di kalangan kalian, wa akhirakum, dan orang yang terakhir di kalangan kalian, wa insakum, dan wa jinnakum, ada manusia, ada jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a, tidak akan seandainya jin, manusia, orang yang pertama kali, Nabi Adam, orang yang terakhir, terus digabungkan semuanya, itu mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan menambah, tidak akan, kekuasaan pun tidak akan menambah dengan kalian bertakwa, dengan kalian itu berdoa kepada Allah. Allah tidak butuh dengan apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Nah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjar qalbi wahidin minkum ma naqas dzalika fi mulki syai'a. Sebaliknya, kalau orang-orang di antara kalian dari awal, dari akhir, manusia sampai akhir manusia, ada lagi dari jin, itu ia melakukan, atau hatinya itu sangatlah fajir, sangat rusak, sangat keji, melakukan hal-hal yang keji sekali, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasad dzalika min mulki syai'a, maka semuanya tidak akan mengurangi kekuasaanku, walaupun sedikit, tidak bakal kurang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat manusia semuanya itu tidak akan memberikan manfaat, ya, dengan amal soleh dia, baik kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan memberikan mudarat, tidak akan membahayakan sama sekali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya baru Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, tegaskan, ya ibadi innama hiya a'malakum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, innama hiya a'malakum, sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan kalian, ibadah kalian, usia saya akan menghitungnya tanpa terlewat sedikit pun. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian saya akan menampakkan perbuatan-perbuatan tersebut nanti pada hari akhir nanti, yang jelek, yang baik, semuanya tidak akan terlewati. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang catatan kebaikannya itu baik semua, rapotnya semua baik, maka mintalah atau ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada khairan dzalik fala yalumanna illa nafsah, maka barang siapa yang mendapatkan rapotnya itu, catatannya itu merah semua, gitu ya, nggak masuk nih dalam kategori minimal, gitu ya. Fala yalumanna illa nafsa, janganlah Allah hancam nih, janganlah kalian menyesal kecuali
sesalilah dirimu sendiri. Artinya apa? Sesalilah diri kalian sendiri. Kalian lah yang telah berbuat demikian. Allah Subhanahu wa taala telah memperingati yang mana yang haram, yang mana yang halal. Ketika dikerjakan amal perbuatan yang baik-baik, catatannya baik, maka akan menjadi baik pada hari akhir nanti catatannya. Dan juga ketika perbuatan keji, jelek itu apa di dalam rapotnya merah semua, maka jangan sesali kecuali dirimu sendiri. Nah, ahamiyatul hadis. Hadis ini sangat penting. Hadis qudsi, ya, hadis qudsi sebagaimana saya katakan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Ishtamala aqwat 'azima fi usul Islam wa furu'i adabi wa dzakara Nawawi rahimahullah taala fi kitab al-adhkar anna Aba Idris al-Fulani rawihi an Abi Dzar kama idza haddatsa bi haddan ala rukbatayhi ta'zima ijlalan wa rajul. Jadi kata Imam Nawawi di sini, hadis ini merupakan hadis yang penting sekali, pokok ajaran Islam. Kenapa? Karena di sini terdapat pengharaman kezoliman. Ya, prinsipnya itu tidak boleh zolim di dalam Islam karena itu merupakan asas, ya, meninggalkan kezoliman pun asas di dalam agama Islam. Maka ditulislah hadis ini, dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah karena pentingnya hal tersebut. Lugatul hadis, bahasa hadis. Maksudnya ini ya bahasanya ya. Katanya di sini haram tu dzulma. Dzulm itu apa? Dzulm. Wa tusyai fi ghairi mahallihi, yaitu menaruh sesuatu bukan pada tempatnya, atau ya tasarruf fi syai'in fi ghairi milkihi, gitu ya. Yaitu dia bertasarruf menggunakan suatu barang yang bukan dalam kepemilikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim. Karena apa? Karena semua ini manusia dari jin dan lain sebagainya milik Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak zalim dan terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memilikinya. Yang namanya zalim itu apa? Ketika kita mengambil barang seorang, ketika menggosok, memakai barang tidak izin, maka itu merupakan kezaliman. Namanya dhalun. Dhalun itu apa? Ghafil, tersesat, ya. Kullukum dhalun, semua dari kalian itu lalai, tersesat, ya kan? Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah, maka dia tidak tersesat. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak lalai tersesat. Dengan apa? Dengan beribadah, dengan thalabul ilmi. Nah, di sini ada ta'rif hadis qudsi. Ta'rif hadis qudsi. Al-hadis qudsi wa ma yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabbi azza wa jalla taratan biwasitati Jibril alaihissalam wa taratan bil wahyi aw ilham bil manam. Nah, ini hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasitah siapa? Jibril alaihissalam. Wa taratan bil wahyi, terkadang dengan wahyu ya langsung, aw ilham atau dengan ilham atau ketika mimpi. Nah, mufawwadan ilaihi mufawwadan ilaihi ta'bir bi ayyi ibaratin syamilan wal kalam. Tapi lafadznya dari apa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faidah-faidah yang kita bisa petik dari hadis ini adalah yang pertama, pengharaman zalim ya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman. Innallaha la yudhimun nas syai'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sedikit pun dari kezaliman. Innallaha la yudhimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah tidak akan melakukan kezaliman walaupun sebesar biji jagung gitu ya. Semuanya tercatat melakukan ibadah dari awal sampai akhir. Kemudian kualitas dan kuantitas sebagaimana itu kalkulatornya udah pasti gitu, adil. Tidak ada yang luput. Tahrim dzulmil al-ibad, diharamkan zalim pada siapa? Hamba, sesama hamba. Haramallahu azza wa jalla dzulma 'ala ibadihi wa nahum ay yatadzalamu bima bainahum.
wa hurrimu ala kulli insan ay yadhlim ghairahu, maka diharamkan bagi setiap manusia untuk berbuat zalim kepada orang lain. Jadi kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Jadi kezaliman, ma'an nadzul fi nafsi muharram mutlaqan wa huwa naw'an. Zalim ada dua. Yang pertama dzulmun nafs, menzalimi diri sendiri, wa 'adhamuhu al-isyrak billah. Dan yang pertama zalim pada diri sendiri. Yang paling besar itu adalah apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya syirik ada kezaliman yang sangat-sangat besar. Jadi yang paling besar itu adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian asani dzulmul insani ghairi. Jadi ada zalim manusia pada dirinya sendiri, ada zalimnya manusia itu kepada orang lain. Dzulmul insan di ghairihi, misalkan apa tadi? Ya seperti memukul, ya mencela, mengambil harta temannya dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman nanti gelap pada hari kiamat. Bagaimana kalau mati lampu? Mati lampu tidak kelihatan sama sekali, gitu ya. Seperti berada di hutan, gitu. Apa yang kita injak kita tidak tahu, apa yang di kanan di kiri kita itu tidak tahu. Dan pastinya ada rasa rasa takut di sana karena kegelapan. Inna wa kadzalika akhbaru kita. Jadi kezaliman pada manusia itu akan membawa kegelapan pada hari akhir. Kemudian selanjutnya al-iftiqar ilallah. Ya, karena kita manusia, maka kita naftakhir ilallah. Kita itu sangat butuh pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pada puasa kita, sholat kita, zakat kita, tapi kitalah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak akan membahayakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah yang kita perbanyak itu tidak akan menambah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk ya makhluknya yang membutuhkan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kita menampakkan ya hajat kita, meminta hajat kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya itu ibadah. Artinya Allah senang jika hambanya itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak senang jika hambanya itu tidak pernah meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba itu dia berdoa idza da'a wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, maka apa? Sesungguhnya aku adalah dekat. Nah, ini siaknya atau konteksnya ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dekat dari kita. Kita ingin meminta apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengar dan akan kabulkan. Nah, ini merupakan apa? Beda sama manusia. Ketika manusia itu diminta terus, minta terus, orang udah dikasih uang buat jajan dan lain sebagainya, maka dia akan marah. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika hambanya itu meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang. في إحدى الصور الثلاث التالية. أولا بسؤال وتتجلى عبوديته الحق لله رب العالمين في إحدى الصور الثلاث التالية. pertama بسؤال وهو سبحانه وتعالى يحب أن يظهر حاجتهم لله وأن يسألوا جميع مصالحهم الدنيوية والدينية والدنيوية من الطعام والشراب. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama menyukai ya. Dalam hadis tersebut ada 3 perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu berdoa. Yang pertama kita menjelaskan, meminta pada Allah sesuai dengan hajat kita.
Kemudian yang kedua, bitolabil hidayah, meminta hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita minta hajat, kita juga dianjurkan untuk meminta hidayah. Salisan bil imtithal kamil wa dzalika bisnabi ma nahaw anhu wa fi'li kulli ma amara Allah bihi. Ya. Yang ketiga, yang di dalam hadis ini kita juga diperintahkan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan. Nah, jadi itulah para pemirsa, para ikhwah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari dosa kezaliman ini. Dan sebagaimana intinya pada hadis ini ada beberapa poin, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim pada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada zat satupun yang akan membuat kekuasaan dia berkurang atau bertambah, baik dengan ibadah atau dengan kemaksiatan. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencintai ya hamba-hambanya yang bertadarru', yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa gitu ya, pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan apa? Hidayah, dan juga syarat daripada doa itu adalah apa? Menjauhi larangannya ya, agar doa kita terkabuli, menjauhi larangan dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada hadis ini. Semoga bermanfaat, dan kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, kita kembalikan kembali kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Furqon atas pemaparannya tentang hadis Sa'in ya. Tadi kita sudah membahas tema kali ini, yaitu tentang bahayanya perbuatan zolim. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan bergabung. Sudah ada Mas Malik, Mbak Sofia, dan tadi sempat ada ya Mbak Wahida juga. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang ingin berdiskusi dan bertanya langsung, bisa langsung saja dibuka mikrofonnya dan bertanya kepada Ustadz Furqon, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau. Apakah ada yang ingin bertanya? Mas Malik atau Mbak Sofia? Apakah? Baik, maaf. Kalau gitu saya akan coba bacakan satu pertanyaan Ustadz yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya akan coba bacakan dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Apakah suara saya terdengar jelas, Ustadz? Ya, jelas ya. Jelas sekali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita merasa bahwa ketika kita ditimpa ujian, sehingga kita merasa bahwa Allah tuh sedang menguji kita, tanda bahwa Allah kayaknya lagi marah sama kita, atau kita tahu sebenarnya Allah tuh sayang sama kita. Nah, kira-kira ujian seperti apa Ustadz yang kita bisa menilai hal itu menjadi apakah Allah sedang menghukum kita atau Allah sedang sayang sama kita, makanya kita diberi ujian seperti itu, Ustadz. Nah, sehingga bagaimana caranya kita mempunyai hati yang bersih dan tidak merasa zolimi gitu sama Allah, dan karena kan tadi juga dikatakan bahwa Allah tuh tidak akan berbuat zolim kepada hamba. Kurang lebih itu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang sangat bagus, dan tentunya kita pasti sering mendengar, bahkan mungkin kita sering juga merasakan ketika kita ditimpa musibah, padahal kita mungkin rajin beribadah, kemarin baru infak, sodako gitu ya, kok tiba-tiba ada kecelakaan nih. Nah, bagaimana sikap kita gitu? Pastinya seorang muslim itu adalah dia bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Dalam hadis kan dikatakan ya, ajaban li amri mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan sekali
kehidupan seorang mukmin. Ketika dia ditimpa in asabahu syarra syakar. Jika dia ditimpa suatu atau diberikan suatu kenikmatan, kesenangan, yang diberikan uang, rezeki, anak dan sebagainya, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Wa in asabatu ad-dharra, jika tertimpa suatu bahaya yang tidak dia suka, baik kecelakaan atau kemalingan atau hajat-hajatnya tidak terpenuhi, wa in asabatu ad-dharra syakar juga, berterima kasih juga, alhamdulillah ala kulli hal. Maka dia katakan alhamdulillah, tetap dalam segala keadaan dia harus suudzon, karena hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, anna inda dhanni abdi, aku tuh kata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangkanya seorang muslim. Kalau dia husnuzon, maka yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada dia itu adalah ujian. Berarti Allah Subhanahu wa taala apa? Mencintainya. Tergantung sikap kita gitu. Ketika kita bersikap wah ini seuzon pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak suka, ya, tidak suka orang seperti ini. Maka tergantung pada sikap kita, dan sikap kita itu yang diwajibkan ketika tertimpa musibah itu adalah apa? Untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi derajat kita nanti setelah lulus dari ujian tersebut. Ya kayak ujian kita, ya kan? Ujian kan bertahap, ujian SD, TK, semakin lama semakin makin tinggi, makin berat ujiannya, dan juga semakin besar pahalanya. Jadi sikap kita seperti itu, tetap harus husnuzon. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Furqon atas jawabannya. Masya Allah ya. Kita jadi diingatkan kembali bersama bahwa segala apapun itu yang Allah sudah takdirkan, Allah gariskan untuk kita, insya Allah itu yang sudah terbaik gitu. Dan pastinya kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Kalau gitu ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Karena waktu udah berapa? 1 ya. Oke. Oh, oke. Maaf, waktunya ternyata sudah terbatas ya. Jadi nanti untuk pertanyaan boleh langsung saja ditanyakan ke grup ya. Nah, atau boleh ke satu lagi. Yang Kampung Syariah kita taruh aja ya Ustaz ya di grup saja biar nanti tidak terpotong juga jawabannya. Nanti bagi teman-teman yang ingin lanjut berdiskusi, kita ada grupnya, grup WhatsApp yang teman-teman juga pastinya sudah masuk di sana. Teman-teman bisa langsung kirimkan pertanyaannya, insya Allah nanti akan dijawab juga oleh Ustadz Furqon. Baik, kalau gitu terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah hadir langsung dan juga sudah mau menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan juga kemudahan untuk selalu mengamalkan ilmu buat kita, yaitu kitab hadis arba'in ini. Masya Allah ya. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanallah, la ilaha illallah. Undur diri bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.